Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji milik Allah, kepadanya kita memuja dan memuji dan menyembah serta kepadanya kita memohon pertolongan. Mari sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang tidak pernah mungkin dan tidak pernah bisa kita hitung, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Nikmat yang tentu yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, yang karena nikmat itulah hingga saat ini kita masih istiqamah dalam kebaikan, kita masih istiqamah untuk hadir dalam majlis ilmu, yang mudah-mudahan dengan wasilah kita terus belajar ilmu syariat ini, maka Allah akan mudahkan baginda menuju surganya subhanahu wa ta'ala. Salat ring salam untuk senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk senantiasa tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan tentu para penegak sunnah-sunnahnya, dan termasuk mudah-mudahan kita termasuk yang eh, diberi kenikmatan untuk menghidupkan sunnah Nabi kita baginda Rasulullah SAW hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jamaah yang Allah, tentu di pagi ini pagi yang mudah-mudahan senantiasa kita isi dengan kebaikan, dan mulai tentu pagi yang penuh berkah ini kita bagi kaum laki-laki beri ke masjid berjamaah, dan tentu bagi kaum ibu senantiasa mendawamkan tadi sudah ada zikir pagi ya, dan mudah-mudahan zikir pagi yang tadi dipandu oleh guru kita Tuan Guru Suparman Fajar juga menjadi eh, laku rutin kita, alhamdulillah, setiap pagi dan juga sore hari, zikir dan pagi, zikir pagi dan petang, yang mudah-mudahan salah satu ibadah yang tentu ketika kita lakukan secara istiqamah, maka disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia termasuk inna min ahbil amal Allah adwa muhawa qala. Salah satu amal yang paling cintai Allah itu adalah kemudawamahnya, ke istiqamahnya walaupun sedikit. Dan alhamdulillah, syukurlah kita kembali berjumpa dalam kajian Keluargaku Surgaku bersama guru kita Saudari Al-Jamari dan juga Bapak Haikal, yang masih melanjutkan apa yang sudah kita bahas di hari Senin kemarin tentang suri rumahku ya. Dan tentu seorang istri, kaum ibu yang alhamdulillah di sini sudah istiqamah hadir dalam hadis ilmu ini, mudah-mudahan juga menjadi bagian eh, untuk saling mendoakan ya. Bagian penting dalam momen kita berjumpa dalam kajian-kajian adalah ke apa namanya rahmat Allah yang selalu turunkan kepada majlis ilmu yang di sana yatsluna kita wa bainahum. Di sana kita sama-sama membaca Al-Quran dan juga saling memberikan tadarus atau belajar Al-Quran. Dan salah satu penerjemahan Al-Quran ini bagaimana kita menerjemahkan uh, firman Allah dan juga sabda Nabi yang mulia tentang keluarga, yang alhamdulillah di pagi ini kita sama-sama terus melakukan pembahasan-pembahasan yang tujuannya tentu adalah bagaimana kita mengajak semuanya, keluarga kita, sama-sama menjadi para penghuni surga. Dan mudah-mudahan para sahabat semuanya juga menjadi orang-orang yang Allah mudahkan untuk menjadi penghuni surga, dan reuni di surga ini menjadi satu kenikmatan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, mudahkan kita, yang salah satunya dimulai dengan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu guru kita hadir, maka jangan lupa di eh, Sabtu pekan depan, Sabtu depan ya, insya Allah di tanggal 18,
kita ada kegiatan rutin kita yaitu khitan gratis dari Rumah Zidan MKI yang alhamdulillah ini sudah sekian kalinya ya. Saya sudah tidak hafal lagi berapa banyak kita sudah menyelenggarakan kegiatan rutin ini. Udah hampir 3 tahunan ya. Eh, kita rutin menggelar kegiatan khitan gratis ini baik yang sifatnya massal maupun yang rutin setiap minggu ketiga ya, minggu kedua adalah dana ketiga yang alhamdulillah diselenggarakan oleh Remazi dan MKI. Dan tentu kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para jemaah semuanya yang istiqamah mendukung kegiatan MKI ini. Dan semua adalah kegiatan kita semua sebuah upaya untuk kita berbagi harta kita dengan saudara kita yang salah satunya diwujudkan dalam eh, kegiatan khitan ini yang alhamdulillah baik sekali saudara-saudara kita kaum muslimin khususnya mungkin ada sekitar Jabotabek ya yang merasakan kemanfaatan dari kegiatan khitan ini. Dan sesungguhnya tidak hanya kita menggelar kegiatan rutin ini ya, dan bagi jemaah yang ingin memanggil para dokter yang tergabung di masjid dan MKI pun untuk khitan di rumahnya masing-masing, silakan itu juga dibuka peluang, silakan untuk menghubungi Bude Darmi kalau mungkin ini kegiatan seperti itu ya. Dan alhamdulillah mungkin Bude Darmi bisa sedikit menginformasikan untuk kegiatan di Sabtu depan. Sudah tergabung dengan Bude Darmi, salah satu koordinator kita di kegiatan khitan ini sebelumnya. Baik, Teh Nadia sudah ada kabar dari UD? Belum ada kabar. Sejauh ini belum, Musmin. Mhm. Baik, jamaah yang Allah, alhamdulillah kemarin kita diingatkan oleh guru-guru kita ya tentang bagaimana membangun satu suasana sakinah di rumah yang salah satunya peran seorang suami tentunya ya karena dalam sabda Nabi yang mulia disebutkan sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik pada keluarganya. Khairukum khairun di ahli ya kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan keluarga tentu menjadi eh, harta yang tak terhingga sesungguhnya ya karena eh, keluarga bisa membawa kita kepada surga dan sebaliknya juga keluarga bisa membawa kita ke neraka. Tinggal bagaimana kita menjadikan keluarga yang disebutkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran eh, bahwa keluarga adalah sebagai sebuah ujian tentunya. Eh, bahwa innama amalukum wa auladukum fitnah ya. Harta kalian dan juga anak-anak kalian termasuk adalah fitnah ujian dan tentu ujian eh, akan menaikkan derajat kita yang mudah-mudahan kita mampu menjalaninya dan tidak ada satu orang pun tentu di muka bumi ini ya, wabil khusus juga orang-orang beriman yang tentu ketika Allah mencintai suatu kaum atau seseorang atau suatu keluarga, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah ketika mencintai seseorang atau suatu kaum dan hal ini termasuk suatu buah keluarga tentunya, maka ibtalahum Allah akan memberikannya ujian yang tujuannya adalah tentu untuk menaikkan derajat kita. Dan ujian disebutkan dalam lanjutan hadis tadi, barang siapa yang ridha falahu ridha, maka man radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan setiap ujian yang Allah berikan, maka baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang tidak menerima takdir kemudian bahkan mungkin marah dengan takdir Allah, maka tentu juga adalah kenistaan ya eh, dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah bagian dari rukun iman kita ketika kita beriman kepada Allah, salah satunya beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk yang kita rasakan. Baik jemaah, sambil menunggu guru kita yang sampai saat ini belum ada kabar ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan tidak ada hambatan eh, untuk melanjutkan kajian kita kan kemarin masih ada yang
tertinggal yang mungkin perlu dibahas di pagi ini, lanjutan dari apa yang dibahas tentang bagaimana kita membagi peran antara suami istri, yang ketika di rumah tangga tentu banyak hal yang masing-masing keluarga tentu ada apa namanya keunikan masing-masing yang tidak semuanya sama gitu ya. Saya sapa dulu nih Pak Agus Pur. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, Ustaz. Wah, gimana sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Lalu, kemarin sempat ngikuti kajian sama Ustaz Dodi dan Babi Haikal ya, Pak Agus ya. Iya, kemarin Senin pagi. Ah, ini apa Hmm. nih inspirasi nih karena kemarin banyak sekali nih yang diulas kaum laki-laki ya dalam keluarga ini betapa besar memang peran dan tanggung jawabnya nih amanah yang besar sebagai seorang apa namanya kawam ya di dalam keluarga. Apa nih inspirasi yang didapatkan dari kajian kemarin Pak Agus? Ya, memang istri itu belahan jiwa ya, Masya Allah itu ya. aja. Iya, Pak dia Agus yang dipilih pengalaman sudah berapa lama menikah Pak Agus? Sudah berumah tangga? Tahun dulu keberapa nih? 25 tahun, Masya hampir Allah 20. udah lumayan ya udah 25 tahun tentu sudah besar-besar putra-putrinya ini Pak Agus ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan selama 25 tahun itu apa yang mungkin Pak Agus dapatkan hikmahnya yang paling penting Pak Agus? Ya, yang jelas, yang tadinya sendiri bisa berdua ya, berdua terus nanti bisa berbanyak, bisa apa, sekeluarga menjadi apa sempurna sempurna sesuai keinginan kita ya, sesuai yang bisa kita dapat. Yaitu istri adalah belahan jiwa, itu sangat penting ya, sangat penting. Terus apa yang juga Ude ajarkan dulu, dengan kelemahanmu dia menjadi kelebihanku ya. Jadi apa yang menjadi kelemahan pendamping kita ya, itulah yang harus kita terima dan menjadi kelebihan, kita lihat kelebihannya. Ini itu saja sih. Nggak, Oke. saya juga bukan bukan apa tidak bisa membina keluarga dengan baik juga. Masih masih ini dulu tuh. Baik. Jadi kekurangan tidak menjadi sebuah hambatan karena memang kita pun eh, tidak menjadi orang yang sempurna ya Pak Agus ya. Ketika kita Iya, sempurna betul. ini kemudian diisi oleh pasangan kita, sungguh itulah sesungguhnya kesempurnaan itu ya. Kesempurnaan bukan berarti kesempurnaan yang hakiki karena memang kita justru karena sebagai manusia maka tidak sempurna dan di sanalah kita menjadi orang yang kemudian memohon kepada Allah terus untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Iya. Saling mengisi itu yang mungkin sangat berat, Pak. Yang saya rasakan ya, saling Hmm. mengisi itu sangat berat. Karena biasa kita seperti ini, akhirnya berdampingan, saling mengisi itu yang, kalau menurut saya ya, yang cukup berat, yang Hmm. yang karena itulah ibadah seumur hidup kita. Dalam eh, karir apakah juga bersama-sama menjalankan Kebetulan ya, oh, kebetulan setelah ya separuh dari hampir ini tuh kebetulan karirnya bareng. Ya, Masya kita Allah. jualan bersama ya, kita jualan bersama. Saling bisa, artinya bisa saling mengisinya lebih mudah gitu. Mungkin itu satu kemudahan buat saya ya, karena kebetulan apa punya profesi yang sama, bukan profesi yang sama ya, bergerak yang sama, saling membantu dalam berniaga. Jadi itu udah menjadi modal modal kita saling mengisinya, sudah mulai Masya mulai Allah. ya.
Tapi itu juga kadang malah menjadi apa bukan apa ya, Sumber konflik ya. bisa jadi iya bisa jadi menjadi kompleks gitu, lebih kompleks gitu. Kalau saya lihat yang teman-teman gitu malah menjadi kompleks gitu. Mm, 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 Ya mm. mungkin menjadi kompleksnya karena tidak bisa saling mengisi ya. Iya, Kalau iya. menurut saya begitu. Cara pandang mengelola perusahaan, satu usaha itu juga bisa jadi pemicu juga ya Pak Agus ya. Iya, iya. Karena mungkin Ya, itu. kadang-kadang ada cara pandang yang berbeda gitu ya, Insya Allah ya. Ya pasti sih cara pandang kita dalam hidup kan pasti berbeda. Cuman kalau kita udah punya satu tujuan kan sebetulnya ya lebih mudah gitu. Sebetulnya teorinya, tapi pada prakteknya di jalan tuh banyak kanan kiri yang menggoda ya, banyak kanan kiri yang menggoda. Iya. Kalau mungkin di yang lain yang sama-sama punya profesi eh, sebagai di usaha dunia usaha ini saya coba undang Bu Teh Nadia ini sama-sama kan suami juga bergandengan juga ya dalam bidang usaha ya Teh Nadia ya. Assalamualaikum ya Usbin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bicara mengharmoniskan kan sama-sama di bidang usaha yang sama atau memang berbeda nih Teh Nadia? Oh beda. Kalau suami saya masih senior, kalau saya masih junior lah. Hmm. Tapi ikut membantu Ya. kegiatan usahanya suami atau memang masing-masing aja begitu? Oh kita beda sih, beda bidang ya. Kalau suami kan ada di migas sama properti. Saya dulu sempat sih di properti, cuma sekarang agak terbatas. Ya paling bantu share-share propertinya suami aja. Terus kalau untuk urusan lain kan bidang saya sekarang distribusi bahan pangan dan makanan ya sama barang-barang lain gitu. Jadi memang spesifikasinya berbeda. Tapi ya intinya kalau suami lagi kerja, lagi di luar, lagi di sini, saya nggak akan banyak nanya. Kalau kalau suami saya itu kalau akan cerita pasti ya akan cerita gitu, nggak akan banyak ditanya-tanya. Kalau udah cerita akan panjang gitu. Jadi kita cuma tinggal nunggu, paling nanyain baik-baik aja, udah gitu doang sih. Justru kalau kebanyakan ditanya laki-laki biasanya nih, saya kan dulu banyak temen laki-laki juga waktu zaman dulu sekolah. Mereka nggak suka ditanya gitu, laki-laki ini nggak mau banyak dituntut. Ya, nggak tahu sih kan Usbin yang lebih pengalaman ya. Kalau menurut saya gitu, karena selama ini alhamdulillah nggak pernah ribut-ribut juga di rumah, nggak pernah ada ya kalimat-kalimat yang keras, terus nggak pernah ada ya alhamdulillah sih maksudnya kita tenang-tenang aja. Dengan begitu nggak banyak ditanya, kita pergi masing-masing. Ya kalau saya kan perempuan terbatas, suami saya mengizinkan yang tidak banyak di luar. Jadi ya saya pilih bidang itu supaya nggak terlalu apa ya resiko di keluarganya nggak besar gitu. Jadi bisnis jalan tapi ya keluarga tetap harus dipikirin. Prioritas kalau perempuan ya. Kalau laki-laki biarin aja mau cari rezeki di luar kayak mau gimana kayak ketemu sama siapa kayak percaya aja. Percaya aja di luar Allah yang jaga gitu. Kita nggak perlu banyak jagain di ngecek-ngecek sosmed lah, ngecek-ngecek di WA terus nanti malah keganggu gitu. Itu Jadi sih percaya aja pengalaman gitu ya. sedikit. Iya, percaya aja sama Allah sih intinya mah. Itu kan Allah yang jagain. Mata kita mah terbatas, hati kita terbatas. Kadang-kadang perempuan itu kebanyakan galau kalau dijauhin sama ya pasangannya gitu ya. Tapi di balik itu kan ada Allah. Nggak perlu kebanyakan pusing mikirin mereka lagi di luar nyari uang gimana ya caranya terus sama siapa ya meetingnya sama siapa malah bikin runyem gitu. Itu sih kita fokus sama urusan kita di rumah, menjaga semuanya lah. Kalau perempuan mah ya kan riskan banget keluar rumah dikit harus izin sama suami kan. Ya riskan lah di luar juga pakaian kita gimana udah pantas belum. Nah lebih baik sibuk sama itu gitu. Takutnya malah kita yang kebanyakan dosa kalau terlalu banyak mikirin urusan suami di luar. Jadi ya kita pikirin kita aja udah bener belum kita gitu. Udah pakaian aja kalau nongol keluar kan harus dijaga banget ya. Ya mikirin untuk dosa sendiri juga kan udah banyak sama tanggung jawab. Gitu sih.
Ya, pengalaman pendek saya. Karena di sini kan banyak ibu-ibu yang udah pengalaman banyak banget juga tuh. Bu Aisyah, Bu Yani yang lagi menyendiri. Ada Bude Darmi tuh yang pejuang 45 tuh Bude Darmi. Ada ibu-ibu yang lain, ada Bu Ira tuh. Kayaknya Bu Ira boleh tuh ditanya tuh Usbin tuh. Bu Ira. Eh, Bu Ira, mana nih Bu Ira nih? Ada Bundo Nirwana juga nih. Kemarin habis sakit tuh Bundo Nirwana tuh Usbin. Lagi ngejagain suaminya juga di rumah dengan setianya. Perlu kita tanya juga Usbin. Masya Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nurana sehat, Bunda Nurana? Masih ada. Baik, tadi Bu Ira dipanggil-panggil juga nih telepon Teh Nadia nih. Bu Ira Bandung ya. Beliau sebagai apa nih? Eh, punya profesi juga, Teh Nadia. Ya, pedagang juga nih. Masya Allah, Bu Tukang Ira. produksi Assalamualaikum. makanan juga Bu Ira. Nah ini tentu yang punya profesi sama ya antara suami istri dan juga ada yang berbeda juga tadi pengalaman Pak Agus ternyata satu usahanya itu dikelola bersama oleh suami istri gitu ya. Dan dia sama-sama usaha tapi beda bidang gitu kan ya. Dan juga mungkin ada yang eh, Bu Yuria ini suaminya sama-sama guru ya Bu Yuria. Assalamualaikum Ustaz. Iya Waalaikumsalam. Ustaz. Sama-sama guru di pesantren. Iya Ustaz. Masya Allah ini suami istri guru ini memang luar biasa ya, sangat eh, saling mengisinya lebih lebih banyak soalnya, Bu Yuria ya. Karena sama-sama bidangnya atau mata pelajarannya sama atau beda nih? Beda Ustaz. Kalau saya matematika, kalau suami PKN. Ya, ini. Tapi kan sama ya, berhubungan apalagi muridnya sama juga atau di beda tempat ininya mengajarnya. Satu tempat Ustaz, kita sama-sama di Alia, di Satuan Alia. Hmm. Tapi kalau untuk eh, apa ya? Untuk dalam keluarga, walaupun kita satu profesi memang lebih nyambung Ustaz ya. Hmm. Yang saya rasakan gitu ya. Yang saya rasakan lebih nyambung gitu kan karena sama-sama mendidik gitu ya Ustaz ya. Walaupun ketika kita mendidik anak sendiri juga memang terkadang perlu banyak komunikasi memang dengan pasangan gitu. Walaupun kita satu profesi gitu kan ya. Karena ini kan masalah hati ya Ustaz ya. Masalah hati gitu kan. Kadang-kadang ketika kita beda pendapat sebelum kita ngobrol sama salah satu anak kita yang misalnya saat itu sedang ada yang harus kita bahas, ya biasanya saya diskusi dulu. Saya diskusi dulu sama suami menyepakati kapan nih kita ngobrol sama si anak kita yang nomor sekian gitu kan ya. Poin-poin yang akan kita bahas ke anak biasanya kita berdua dulu yang mendiskusikan. Memang dari awal kita punya komitmen ketika kita sebelum ngobrol sama anak ya kita harus ngobrol dulu berdua gitu Ustaz. Itu yang saya rasakan itu Ustaz. Jadi kita lebih berusaha eh, apa ya cari solusi komunikasi yang lebih gitu. Walaupun di tiap anak kita beda-beda caranya Ustaz ya. Dan ketika di MK itu ada sekolah ya Bunda gitu, walaupun kadang saya mengikuti, kadang enggak gitu Ustaz ya. Kadang fokus, kadang enggak gitu kan. Tapi itu membantu kami gitu, menyikapi setiap permasalahan anak gitu kan ya. Alhamdulillah gitu. Walaupun belum maksimal ya Ustaz ya, dengan keterbatasan kami gitu kan Iya, ya. iya. Itu Ustaz. Ya selalu terus bertumbuh kalau kata Abah Ruli ya. Karena Iya Ustaz. keluarga ini harus bertumbuh terus, jadi tidak mungkin kita menuju kesempurnaan kecuali kita dalam sebuah proses aja yang kesempurnaan hanya milik Allah. Itu ketika kita berusaha untuk menjadi sempurna, itulah sesungguhnya adalah keluarga yang selalu tumbuh gitu ya Bu Yuli. Masya Allah. Dan kalau urusan anak didik selain juga sharing ya biasa mungkin ya Bu Yuria ya. Kalau itu hal yang biasa dilakukan oleh eh, satu pasang suami istri yang memang sama profesinya sebagai guru apalagi di tempat yang sama ya itu Iya sering Ustaz. ya sering berbagi masalah tentang anak-anak didik itu gimana Bu Yuri ya. Iya Ustaz.
kadang ada aja gitu ya, ketika pulang ke rumah itu misalnya saya, seperti kemarin tuh ada kejadian ada kejadian yang lucu tapi menggelitik, tapi juga itu PR buat saya gitu ya. Jadi ketika ada sosok guru muda gitu kan ya. Ketika ada sosok guru muda yang kadang-kadang suka, sedikit menggoda, anak-anak yang satuan kelas 1 SMP gitu kan. Kita kan ada SMP dengan aliyah Ustaz ya, SMP, sanawiyah, aliyah. Ada satu guru muda yang suka, jahilnya jahil ngeledek, cuma ngeliatin, ngegodain, negor gitu Ustaz ya. Nah ketika, guru muda itu jadi gini, kayaknya siswa itu nggak suka gitu diledek begitu. Jadi ketika guru itu naik motor melewati mereka sambil ngelihat menggoda gitu kan ya. Begitu guru itu, berlalu gitu ya, dia itu menampakkan wajah yang ngeselin gitu ya, sampai dia itu nunjuk-nunjuk guru tuh, tapi dengan wajah ekspresi yang greget gitu, dan itu saya ngelihat langsung dan si anak merasa, "Ai," istilahnya saya, guru yang lain melihat itu dan dia buru-buru, sembunyi gitu kan. Jadi sampai teman-temannya itu sampai, "Kenapa?" katanya, "Ada buyur," langsung sembunyi, dan itu PR buat saya, Ustaz. Karena otomatis kan bagaimanapun juga saya harus menyampaikan ke mereka, tetap, harus jaga etika, walaupun guru tersebut mungkin ada tingkah lakunya yang membuat mereka tidak nyaman gitu kan. Dan itu saya ceritakan ke suami saya, atau kadang suami saya juga cerita tentang, anak-anak didiknya yang di putra gitu kan ya. Karena kan kita memang putra-putri beda ya, Ustaz ya. Nah beda, Iya. kelasnya terpisah gitu. Dan kadang-kadang dari permasalahan yang dialami oleh anak-anak putra itu, ada kemiripan. Ada kemiripan yang dialami oleh anak saya gitu, dan itu jadi pembelajaran juga yang berharga gitu Ustaz ya. Insyaallah. Itu aja Ustaz, banyak sekali gitu, yang saya rasakan, kemudahan gitu ya, keunikan. Walaupun kadang-kadang keruwetannya juga ada gitu, campur-campur. Iya, insyaallah. Apalagi ini sungguh ya ketika mendidik anak-anak orang pun sungguh ketika dididik karena Allah ini menjadi berbuah pahala insyaallah ya Bu Yuria ya. Amin amin. Amin amin nih. Alhamdulillah nih Bu Yuria menjadi salah satu contoh suami istri yang juga berprofesi yang sama ya dan itu menjadi mempermudah untuk saling berkomunikasi tentu karena persoalan di kantornya sama, persoalan yang dihadapinya juga sama gitu kan ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya Bu Yuria ya, terutama dalam Amin ya didik rabbal alamin. anak-anak, baik anak-anak sendiri maupun juga anak-anak orang lain yang tentu bukan hanya mengajar itu tugasnya menyampaikan ilmu ya, mendeliver ilmu, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan pengajaran itu menjadi bagian untuk menanamkan akhlak atau mendidik ya karena pendidikan itu adalah tadi ada penting ya Bu Yuria ya karena menanamkan adab itu proses yang panjang dan salah satu tugasnya memang orang tua di rumah tapi ketika berpindah ke ruang kelas atau di sekolah maka guru pun sesungguhnya dia punya amanah juga ya untuk berbagi ke ilmu dan juga teladan dengan mereka maka sungguh guru itu bukan hanya dilihat dari bagaimana dia menyampaikan ilmunya, tapi juga bagaimana dia menyampaikan teladan-teladan terbaiknya. Ya, mudah-mudahan ini juga jihad luar biasa dalam pendidikan ya bagi seorang guru dan di sini yang jadi guru itu ada saya tahu ya Bu Yuria, ada Bu Dedarmi, ada mungkin siapa lagi yang belum saya kenal ya. Mudah-mudahan juga Allah jadikan semua apapun proses yang kita lakukan gitu kan menjadi bagian dari amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya Ustaz, undang mungkin yang lain yang ingin sharing. Ada juga dari Hong Kong Bu Yani gitu ya. Ingin sharing Bu Yani, silakan. Tadi sudah dipanggil-panggil sama Nadia katanya. Beliau memang lagi bekerja di sebagai eh, ya di sana ya di Hong Kong ya, Masya Allah ya. Hmm. Ada yang lain yang ingin sharing barangkali? Karena mudah-mudahan dengan sharing kita ini jadi inspirasi untuk saudara-saudara yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi bagian amal soleh kita ya. Dan ini yang paling juga lumayan istiqomah nih amal soleh yang dilakukan oleh ini admin
dari kajian Zoom ini nih Mas Nandar, Insya Allah ya. Beliau juga eh, sekarang diamanahi juga untuk mengelola lembaga halal ya, lembaga pendamping halal LP3H ya, yang dimiliki oleh keluarga Indonesia, MKI ya, LP3H keluarga Indonesia. Eh, Alhamdulillah beliau juga rutin mendampingi kita, selalu memfasilitasi kita untuk hadir dalam majelis ilmu dengan jadi admin online-nya MKI ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi ya, amal ibadah yang tentu tidak bisa dinilai karena setiap kita dapatkan ilmu apapun, kebaikan dari guru-guru kita, inspirasi dari guru-guru kita yang salah satunya difasilitasi oleh admin kita Mas Nandar, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga limpahkan pahala kebaikan untuk admin MKI Mas Nandar ya, juga semuanya tentunya yang hadir maupun yang belum bisa hadir, mari sama-sama kita doakan. Eh, Sampai sekarang belum ada kabar dari Ustadz Dodi Teh Nadia, sudah dicolek beliau. Belum ada kabar, Rusmin. Iya. Oh, Ya, mungkin udah ada. dulu. Bentar. Coba ke istrinya ya, bentar. Khawatir beliau sakit atau apa, mari kita doakan juga ya para guru kita, jangan lupa untuk selalu mendoakan karena penghargaan terbaik untuk para guru kita adalah yang paling penting adalah tentu doa ya. Doakan. Masya Allah nih, Babi Haikal sudah bersama kita. Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah nih, nampaknya Ustaz Dodi lagi ada masalah nih, belum bisa gabung. Oh, Masya Allah, Afwan. Ini saya lagi nungguin ini ya, Nana. Lagi nungguin Ustaz Dodi ini, Masya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Di kemarin, teman-teman sekalian, saya mengajak beberapa sahabat. Itu orang-orang yang biasa memberikan pelatihan dan juga di bidang SDM maupun di bidang halal. Sehingga makin banyak yang bisa kita sharing begitu. Alhamdulillah, Ustaz. Ini mohon maaf saya sambil seperti biasa ini pagi-pagi tepat waktunya pas pakai baju ini. Masya Allah. Barakallah, barakallah. Iya, baik, baik. Karena kemarin kan masih banyak hal yang nampaknya ingin dikembangkan ya dalam Iya, pembahasan. iya sebenarnya yang kita pengen kembangkan itu adalah benar memang nasihat orang-orang dulu. Ya nasihat orang dulu itu belajar, ngaji, berbekal itu emang segala-galanya. Tanpa itu kita nggak bisa ngapa-ngapain dalam hidup ini benar. Jadi utlubul ilma ya minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari ayunan sampai yang lahat gitu. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu loh. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wal muslimat, wajib ain menuntut ilmu itu bagi orang mukmin dan mukminat. Memang itu segalanya. Maka itu pengertian yang kemarin kita sampaikan. Berapa banyak orang yang menggunakan dalil tapi kacau gitu loh. Dalil yang gunakan itu ya itu dia yang saya bilang kemarin. Misalnya rijal qawwamun 'alan nisa. Dia menggunakan dalil itu untuk legitimasi kesombongan dia sebagai pria gitu loh. Dia menggunakan dalil itu sebagai kesombongan sebagai kepala rumah tangga. Itu kan benar-benar nyata kurang ilmu gitu. Eh banyak sekali contoh-contoh yang bahwa ini sebenarnya nggak pernah terjadi pada masa Nabi misalnya atau nggak pernah Nabi lakukan tapi dia lakukan gitu dan dengan dalih hadis dengan dalih Quran. Bayangkan Ar-rijal qawwamun 'alan nisa itu diartikan laki-laki itu pemimpin dong gitu loh. Eh gue yang menentukan dong gitu loh. Padahal kalau kita lihat sejak kapan Nabi menentukan Siti Aisyah masak apa gitu. Sejak kapan Nabi menentukan hari ini Khadijah sedekah berapa? Sejak kapan? Enggak sama sekali gitu. Bahkan kemarin contohnya dari Ustadz Dodi jelas sekali gitu. Malah enak gitu contohnya. Contohnya yang Ustadz Dodi sampaikan, gue punya duit, gue ngelamar anak orang, asik, ada yang ngurusin, ada yang nyuci, ada yang nyetrika, ada yang ngepel. Loh. Ini kekacauan gitu loh. Kapan Nabi pernah menyuruh mereka untuk melakukan itu? Enggak tuh gitu loh. Jadi sekali lagi ngaji jangan berhenti
Ngaji jangan stop. Menuntut ilmu jangan berhenti. Ini yang ingin saya ambil manfaat dari pertemuan 2 hari ini sehubungan dengan Majelis Keluarga Indonesia. Bahkan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan nggak bisa dirubah masih diajak diskusi walaupun keputusannya tetap. Apa itu contohnya? Antara Nabi Ibrahim. Udah jelas-jelas kok Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah menyembelih putra-putranya kok. Dan mestinya Ibrahim kan berkata, ini Allah yang suruh, gitu. Ibrahim masih berkata, masih bertanya, Mazhar Ra'yuk dong, apa pendapatmu kok? Kan ini kan pelajaran rumah tangga yang indah banget gitu loh. Ya, yang sedikit orang memahami, mentang-mentang jadi bapak, menentukan segala-galanya. Mentang-mentang jadi bapak, anak dia yang tentuin. Kamu mesti kuliah ini, kamu mesti begini, kamu mesti begini. Heh, ini yang udah jelas-jelas firman Allah. Sampai anaknya berkata, ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, jalankan aja apa yang Allah suruh. Gitu. Keren banget contoh-contoh itu gitu. Sampai anaknya Nabi Nuh yang kafir, yang udah nggak mau naik perahu, dan hujan air bah sudah datang gitu loh. Dan sudah berada dalam kondisi tenggelam. Ayo naik dong gitu. Walaupun anaknya nggak mau naik ke perahu itu. Tapi contoh-contoh seperti itu mestinya dipahami, dijalankan, jadi utuh melihatnya. Ya, seperti ilustrasi seorang buta kan, yang dia memegang cuman buntut gajah kan, dan dia berkesimpulan bahwa gajah itu seperti ular gitu loh. Yang lainnya berkesimpulan ketika megang kaki gajah itu seperti beton gitu. Ketika seorang buta lagi memegang telinga, dia berkesimpulan bahwa gajah itu seperti tikar gitu loh. Maka dari itu, sering saya kalimat yang sering kelontar dari mulut saya, don't jump to the conclusion until you know everything gitu loh. Jangan lompat kepada kesimpulan sampai kamu mengetahuinya benar-benar, sampai kamu memahaminya benar-benar gitu loh. Jadi saya menjalankan keluarga dengan seperti itu. Betapa beratnya jujur gitu ya, melepas Aisyah ke Australia, betapa beratnya itu. Tapi dia mau gitu loh. Akhirnya apa yang saya sampaikan, ya Allah, kalau bisa sih ya Allah di rumah aja gitu loh. Kuliah di sini aja kalau bisa sih gitu. Tapi dia mau gimana? Ya bismillah. Tugas kita doain gitu. Nggak mengecewakan gitu loh. Kalau maksud hati ya enggak gitu loh. Apa artinya orang tua nggak punya pendapat? Enggak begitu. Bukan begitu ceritanya. Jangan berlindung di balik ke nama orang tua sehingga menentukan segala-galanya. Enggak. Orang tua tuh yang tahu kemana. Yang tahu tuh Allah, bukan orang tua. Masa orang tua tahu besok apa yang terjadi? Kepasrahan kepada Allah yang membuat semuanya itu selamat. Ketawakalan kepada Allah tuh yang membuat semua selamat. Bukannya orang tua gitu loh. Apa namanya? Eh Sombong yang seperti itu sebenarnya bagian daripada sifat syaitan. Ketika Rasulullah sampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus paling utama untuk menyempurnakan akhlak. Ketika kita mendengar hadis akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan, orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya, maka kalau kita lihat perilaku Rasulullah dan para sahabat, mereka menerapkan itu semua pertama kali di rumah. Jadi akhlakul karimah itu ya di rumah. Setelah itu baru keluar. Sering saya singgung di sini, jangan lihat akhlak orang tuh ketika mau ke masjid. Udah rapi tuh. Jangan lihat akhlak orang ketika ketemu di pengajian. Udah kamuflase itu, pencitraan itu udah.
bajunya pencitraan, senyumnya pencitraan, gitu. Jangan ambil kesimpulan dia orang baik ketika Anda cuma berkata dibantu. Jangan. Sebelum berurusan dengan keuangan. Ya, saya baru baca tulisan bagus itu ya. Ketika Anda pengen tahu dia setia atau tidak, lihat ketika Anda nggak punya uang gitu. Ketika Anda pengen tahu bahwa dia itu orangnya jujur apa enggak, ketika Anda menitipkan uang gitu. Ketika Anda pengen tahu dia orangnya khianat apa enggak, ketika Anda mempercayakan keuangan kepadanya gitu. Ketika Anda pengen tahu dia orangnya pelit apakah enggak, lihat ketika dia punya uang gitu. Jadi patokannya itu ternyata gitu ya. Patokannya itu. Ketika Anda pengen tahu dia orangnya itu bisa bekerja sama atau enggak, ketika Anda bersama-sama memegang uangnya. Jadi ternyata itu patokannya ya. Banyak dan lain-lain seterusnya. Maafkan. Itu topik yang lain. Nah, begitu juga yang saya katakan tadi barusan, bahwa ketika Rasulullah menyuruh berakhlakul karimah, maka yang pertama kali mendapatkan manfaat adalah orang terdekat, yaitu istri, yaitu anak. Jadi akhlak terbaik itu ketika diterapkan di rumah. Dan ini linear dengan apa yang Nabi ucapkan. Ya, khairukum, yang paling baik di antara kalian, khairukum li akhlik. Paling baik dengan keluarganya gitu loh. Linear. Jadi mau dilihat dari siapapun, pegang kalimat ini baik-baik. Keberhasilan Anda atau kegagalan Anda adalah bukan dilihat gagal dalam membina keluarga, bukan. Tapi keberhasilan Anda, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, kecemerlangan, bagaimana Anda memperlakukan keluarga. Bukan artinya semua mesti takwa, tidak. Tidak. Aisyah menjadi wanita yang namanya disebut dalam hadis Nabi, padahal dia bersuamikan Firaun gitu. Nggak ada halangan kalau suami Anda bejat gitu, nggak ada halangan dalam menjadikan kita cemerlang di hadapan Allah, atau istilahnya masyhur fis sama, dikenal oleh penghuni langit. Itu kan indah banget itu ya, dikenal baik tentunya. Nggak ada masalah kalau ternyata harus berpisah begitu loh. Iya, nggak ada masalah karena Nabi Lut juga berpisah dengan istrinya. Nggak ada masalah kalau anaknya ternyata kafir, tidak menurunkan kualitas si bapak. Ya betul, nggak ada masalah. Karena Nabi Nuh anak-anaknya kafir. Bahkan nggak ada masalah ketika ayahnya itu yang kafir. Nggak ada masalah. Kita lihat sebagian orang berpendapat Ibrahim, ya, ayahnya pembuat patung. Saya berpendapat pamannya. Ya. Dan Rasulullah pun demikian. Nggak ada masalah kalau Anda nggak bisa menyelamatkan keluarga. Rasulullah sendiri nggak bisa menyelamatkan Abu Lahab, Abu Jahal. Yang notabene ini adalah pamanda. Bahkan Abu Talib yang membersamai dan memelihara Rasulullah. Kebayang nggak tuh orang yang memelihara Rasulullah di dunia tidak selamat di akhirat? Kebayang nggak itu? Dialah Abu Talib. Don't jump to the conclusion. Kebayang nggak tuh ketika kita memutuskan, ketika Umar bin Khattab, orang yang dulunya dia pemabuk, bahkan mengubur anaknya, bahkan mencari untuk membunuh Nabi, gitu loh. Kurang bejat apa gitu loh. Don't jump to the conclusion. Jangan lompat kepada kesimpulan. Ternyata beliau sampai wafat membersamai Nabi, berjuang bersama Nabi, bahkan kuburannya berdampingan dengan Nabi Muhammad. Gimana nggak keren itu? Ya, lihat contoh daripada Khalid bin Walid misalnya. Pembunuh umat Islam di perang Badar, di perang Uhud, maaf. Tapi kemudian justru pedangnya menjadi Saifullah, pedangnya Allah. Oh, Pak. Jadi salah satu tips dalam membina keluarga itu adalah dulu, udah stop, jangan ngomong yang dulu. Kan semua keributan dari kalimat itu. Semua keributan dari kalimat itu. Dulu tuh ya, stop, stop. Ke depan ngomongnya mau ngapain yang dulu-dulu dia ngomongin gitu ya.
Dulu waktu belum kawin, lu pacaran sama siapa aja? Haram, jangan ditanya. Jadi jawab, Bu. Orang keburukan kita tanam kok diumbar gitu loh. Ada lagi seorang suami bodoh ketika dia khilaf, dia jalan sama perempuan, kemudian dia pulang ke rumah, dia ngadu sama bininya. Maafin ya, tadi itu aib, ngapain lu bongkar? Justru kalau ditanya jangan ngaku. Lah, Ustadz gimana sih ngajarin selingkuh? Siapa yang ngajarin selingkuh? Saya katakan kalau ditanya jangan ngaku supaya keributan tidak terjadi. Emang begitu? Iya emang begitu. Dan nggak usah bertanya gitu. Nggak usah bertanya. Ingat pesan yang saya katakan bahwa the law of repetition itu berbahaya. Hukum pengulangan itu berbahaya. Kenapa? Whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Apapun yang kau ulang-ulang dalam pikiran akan kau genggam di tangan. Apa yang kamu ulang-ulang? Laki gue brengsek nih, laki gue brengsek nih, laki gue brengsek nih. Laki Anda, suami Anda yang tadinya nggak brengsek jadi brengsek beneran. Kenapa? You repeat in your brain. Padahal dia bukan brengsek, dia lagi capek. Padahal dia bukan brengsek, dia cuma berlaku ramah sama orang. Padahal dia bukan brengsek, dia betul-betul pulang malam karena kerjaannya banyak. Tahu-tahu kayaknya ini gue udah curiga nih sama laki gue. Kayak ini gue udah curiga. Jangan hentikan semua awal mula perceraian berasal dari suudzon, prasangka buruk. Bahkan kalau benar-benar terjadi pun pura-pura nggak tahu. Dan memohon kepada Allah agar kembali. Gitu aja. Maka itu yang mesti dipegang baik-baik. Saya belum mau masuk ke arah sana, saya masih masuk kepada perlakuan dulu. Kita balik lagi, kita balikin ke rel perlakuan. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istrinya atau istri-istrinya dengan begitu sempurna. Ya. Dengan begitu, kita lihat contohnya deh. Tapi istrinya juga luar biasa, sempurna sekali yang namanya Sayyidatuna Khadijah. Sampai pada waktu itu Khadijah berkata kepada Fatimah, yaitu anaknya. Ya anak Nabi juga dong ya, anak Khadijah. Fatimah, tolong mintakan kepada ayahmu. Coba. Khadijah berkata kepada Fatimah. Istri Nabi yang namanya Khadijah berkata kepada anak mereka yang namanya Fatimah. Wahai Fatimah, tolong mintakan kepada ayahmu sorban yang selama ini dia pakai untuk menutupi kain kafanku. Gitu ketika sakit. Coba. Luar biasa nggak kejadian itu? Luar biasa nggak rumah tangga itu gitu? Maka Fatimah menyampaikan kepada ayahandanya, yaitu Rasulullah. Ya Rasulullah, ya ayah, itu tokonya Umi bilang gitu loh. Sorbannya gitu. Rasulullah itu segera menghampiri Khadijah gitu. Dia peluk gitu. Dia taruh kepalanya di atas pahanya gitu. Saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup menceritakannya gitu. Tapi begitu indah gitu rumah tangga itu gitu. Fatimah tolong mintain gitu loh. Jadi seumur umur Khadijah sejak nikah sama Rasulullah sampai akhir dia belum pernah menuntut apapun. Bayangin coba. Bayangin coba. Wahai para ibu yang mendengar gitu. Permintaan Khadijah kepada Rasulullah cuma terakhir satu kali dan satu-satunya coba. Satu kali permintaan dan satu-satunya. Satu kali seumur hidup dalam pernikahan mereka. Coba. Ada yang kayak begitu gitu. Ya Allah. Sedangkan kita tuh nuntut tuh banyak banget gitu loh. Lu mesti begini, 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 lu mesti begini gitu. Sudah ditolak dari siapa yang Anda contoh coba? Sudah ditolak dari siapa yang Anda harus contoh?
Silahkan dikasih komentar atau bertanya. Mas Kholis lanjutkan sebentar. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu, silahkan Mas Kholis. Baik, Masya Allah, barakallah, yang sudah menginspirasi kita dengan tadi kisah dari bagaimana Rasulullah dan Sayyidah Khadijah ya, yang agung dengan orang termulia ini, dan mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Tadi Bu Yuria sudah respon mau bertanya ke Babe. Assalamualaikum Be, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ya, diceritakan silakan Bu. Babe tadi saya jadi ingat almarhum Abah sama emak saya Ustaz. Setiap kali Babe cerita ketika Rasul Iya. memangku Khadijah, saya jadi ingat emak gitu kan. Karena ketika Abah sakit, emak tuh pernah cerita begini ke saya, ke kami beberapa anaknya. Abah saya tuh bilang ke ibu saya gini, Abah tuh manggil ke emak gitu kan. Bilang ke saya gini, "Mak, nanti kalau saya meninggal, saya mah maunya meninggalnya di pangkuan emak ya." Kalau saya meninggal di pangkuan emak, pasti mata saya tutup rapet, tenang, enak gitu kan. Dan mudah-mudahan Allah manggil saya itu pas di waktu sholat zuhur, biar tidak menyusahkan lama gitu kan ya. Jadi ketika Babe cerita itu, saya jadi ingat momen ketika emak tuh memangku Abah gitu kan ya, di saat-saat terakhirnya. Iya, iya betul. Bisa deh, ya Allah, betapa kebersamaan mereka itu betul-betul apa ya, kebersamaan yang luar biasa, yang terkadang saya berpikir, ih saya bisa nggak ya seperti emak gitu Iya, kan ya, betul, betul-betul bisa mendampingi sampai menjelang gitu ya Ustaz ya. betul sekali. Saya kadang-kadang geli gitu di hati saya gitu ketika orang dengan semangat jihadnya gitu ya, dia akan mati di medan juang. Ya oke bagus gitu loh. Silahkan, tapi ketahuilah gitu loh. Rasulullah itu wafat bersama istri itu. Coba, coba pikirin gitu. Kalau mati di medan juang itu lebih hebat, maka itu yang terjadi gitu loh. Tapi enggak gitu. Tapi enggak. Kalau saya pun ditanya begitu, persisnya jawab begitu gitu loh. Kematian mana yang akan kamu inginkan? Di pangkuan istri. Kenapa begitu? Karena Rasulullah wafat di pangkuan istri. Coba. Jadi nggak akan bisa seperti itu kalau hubungannya nggak harmonis. Nggak akan bisa seperti itu kalau hubungannya nggak indah gitu loh. Yang sekarang belum indah, indahkanlah gitu loh. Yang sekarang belum saling mengertilah gitu loh. Saya awali tadi dengan ucapan menuntut ilmu jangan berhenti gitu. Nah, kebanyakan teman-teman ini berhenti, baru taunya separuh gitu loh. Jangan gitu loh. Baca Quran pun belum tuntas, yang dia hatam cuman bahasa bahasa Arabnya gitu loh. Terjemahannya belum tahu terjemahannya dan belum pernah hatam gitu. Boro-boro juga hadis, boro-boro juga cerita-cerita histori sejarahnya Rasul. Jadi kalau tahu utuh dan melihat itu dengan kacamata yang baik, niscaya kita bisa mendekati kesempurnaan gitu loh dalam meluk beragama. Dahulu saya menganggap gitu loh, yang ingkarus sunnah itu musuh, yang syiah itu musuh, mesti diberantas, yang begini tuh, yang pergaulannya bebas, minuman keras dan segalanya itu maksiat yang mesti kita jauhin gitu loh. Belakangan setelah saya merenungin, pelajarin, lantas buat apa ada kita yang dikasih petunjuk kalau mereka masih begitu gitu loh. Saya mesti bisa mengajak mereka, saya mesti bisa. Jadi nggak ada lagi tuh kebencian, yang ada itu sebuah rasa damai, tenang, mengajak. Apalagi itu diterapkan di rumah. Lihat anaknya, naudzubillah, tuh naudzubillah, narkoba, lah kok dimusuhin.
Mestinya kan dipeluk, dirangkul, dicium, disadarkan gitu. Lihat anak kurang ajar, kok dimarahin? Lah kok dimarahin? Tapi dia kurang ajar. Ya, kan mesti kurang ajar, mesti dikesianin dong. Masa dimarahin? Di mana rasa kasih sayangnya gitu loh. Dia pulang malam sama laki, ya dipeluk, dicium, disadarin dong. Gitu. Bayangkan, jadi salah kaprah kita dalam mengartikan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Bukan di situ gitu loh. Kalau di rumah tangga nggak tepat pakai hadis itu. Bukan hadisnya yang salah, tapi penerapannya. Di rumah tangganya wa'mur ahlaka bisalah fastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga mendirikan sholat dan bersabarlah. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah dalam berdakwah kepada keluarga. Jadi saya sering di-cut sama seorang istri, seorang wanita maaf ya, seorang wanita yang berkata, "Enak aja, laki gua salah," terus gitu. Enggak begitu, memang dalilnya begitu kok, gitu loh. Bahkan ketika istri yang salah ajak ngomong baik-baik, ketika nggak mau juga ya pisah dulu, tinggalin dah gitu. Ketika nggak juga ya balikin dulu ke rumah orang tuanya, itu kan pelajaran, nggak langsung ini nauzubillah dengan cara-cara yang jauh daripada sunnatullah. Demikian ini 6.30 barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf sekali saya tidak sulit untuk melanjutkan. Maaf. Silakan kalau ada yang ingin ditanya beberapa saat. Baik, satu pertanyaan lagi terakhir ya, Pak ya. Barangkali ada yang sampai jam 6.30 masih siap mendampingi kita sebelum Bapak berangkat ke kantor ya. Silakan ada yang ditanyakan, Insya Allah ya, tentang keluarga, tentang betapa keharmonisan pasangan ini memang jadi sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri ya. Dan kalaupun tadi ada beberapa hal yang memang tidak sempurna itu, tentu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah wastabir alaiha ya, untuk bersabar dalam mendidik keluarga ini. Silakan Mbak Aulia, Mbak Oli, silakan. Teman Ustadz, saya mau bertanya, kan ada hadisnya yang bilang bahwa kalau misalnya kamu berniat berubah untuk wanita yang ingin kamu nikahi, maka kamu akan mendapatkannya. Nah, bagaimana jika kalau misalnya memang ada orang yang demen sama kita, terus dia tuh kayak ya memang berubah untuk menuju lebih baik, tapi memang kita nggak tahu niatnya apa, tapi kayak dia bilang kayak dia bakal memperjuangkan maybe to get closer ke Allah, tapi ya in the end mau bertemu dalam versi terbaiknya. Itu apakah kayak itu bagaimana ya Ustadz? Baik. Apakah itu oke atau itu jangan yang kayak gitu? Terus Ustadz. Baik, begini. Pernikahan itu seperti jual beli, seperti jual beli. Jadi persyaratan utamanya itu adalah antara saling cinta. Kalau enggak jangan gitu loh, susah belakangan. Dari mana saya bisa bilang begitu? Itu sahabat Nabi yang wallahu alam bernama Jabir ditanyakan sama Nabi, "Ngapain saya mau menikah ya Rasulullah? Udah lihat belum?" Gitu. Nabi dalam nanya, "Udah lihat belum?" "Lihat dulu sono," kata Nabi. Kalau kamu punya kakak perempuanmu yang lihat sono. Kalau kamu nggak ini dia menjaga misalnya ya. Kalau punya adik perempuannya suruh lihat sono. Kalau perempuan sama perempuan kan lihat, jangan-jangan dia botak. Jangan-jangan dia gimana-gimana. Nabi suruh lihat dulu gitu loh. Dalam arti yang lebih dalam, Nabi suruh lihat juga akhlaknya, selidikin gitu. Gitu. Jadi cara-cara seperti ini emang ada gitu loh. Jangan dibilang nggak ada dalam Islam, ada gitu loh. Mengenai perubahan tadi, bukan hadis, ya itu pepatah. Tetapi jadi betul karena bersumber dengan similaritinya gitu ya, dengan hampir kelinearannya itu dengan ayat Al-Quran yang menyatakan laki-laki baik akan mendapatkan wanita baik, laki-laki buruk akan mendapatkan wanita buruk. Dan kebalikannya disebut juga gitu loh. Perempuan buruk dia akan dapat laki-laki buruk dan perempuan baik dia akan dapat laki-laki baik. Sehingga sebelum kejadian ijab kabul
diharapkan bisa memperbaiki diri seraya memohon kepada Allah, ini jodohku ya Allah, gitu. Jadi mudah-mudahan terjawab bahwa awalnya itu harus saling suka, saling cinta sehingga terjadi harmonisasinya. Ya, yang kedua menyelaraskan gitu loh, menyelaraskan agar betul-betul jodoh, betul-betul kejadian. Jangan terlalu timpang. Jangan terlalu timpang gitu loh. Dianya baik, yang ini enggak, atau yang ini berantakan, yang ini rapi. Jangan terlalu timpang. Karena laki-laki baik dia akan mendapatkan perempuan baik gitu, dan laki-laki buruk dia akan mendapatkan perempuan buruk. Ini bukannya perintah, tapi ini adalah satu statement yang sangat halus dari Allah Subhanahu wa taala, pilih-pilih dong gitu. Kalau mau membangun keluarga, setelah Anda saling Anda menyukainya dan mencintainya, agar terjaga pandangan, agar terjaga keharmonisan, agar kita nggak compare with others gitu kan. Kan to love is stop comparing gitu kan. Untuk mencintai itu berhenti membandingkan gitu loh. Itu pegang tuh, love is stop comparing, love is stop comparing, love is stop comparing. Tetapi kadangkala how to compare-nya itu bukan kita compare, tapi tiba-tiba dia muncul sendiri. Di mana? Di TikTok, di Facebook, di Instagram. Dia tiba-tiba serasa muncul gitu loh. It's really hard to stop comparing gitu kan. Jadi susah kita menghentikan perbandingan karena kita lihat seperti itu. Jangankan begitu, kita lihat bioskop misalnya. Cling, dikinclong gitu loh. Akhirnya kepikir umur berapa nih orang. Nah ini kok bini gue enggak ya. Cling, itu laki kok begitu. Kok laki gue enggak ya. Akhirnya ya jadi itu pentingnya mencinta itu di situ. Baru kita buat stop comparing. Hentilah membanding-bandingkan. Dan terimalah. Nah berhenti membandingkan dan menerima kan setelah ijab kabul. Gitu. Kalau sebelum ya harus kita compare. Kalau sebelumnya ya mesti kita pilih. Pilih yang saling mencintai dan mencintai kita dengan segala macam ujian yang kita udah uji, melihat dengan orang lain tentunya kalau aurat ya, dengan utuh, menyelidiki akhlakul karimahnya, dan kemudian menyelaraskan sikap, barulah insya Allah itu memang pilihan yang Allah tentukan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Mudah-mudahan menjelaskan ya, Mbak Oli ya. Siap, kata Ustaz. Ya, dan tentu Amin, amin, alhamdulillah. istiqoroh itu juga salah satu cara ya, Bah ya, untuk Iya mendapat dong. petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kadang mata kita tersilaukan dengan hal-hal yang sifatnya dohiriyah, tapi yang sifatnya batiniah mungkin tertutup. Makanya ketika kita berusaha untuk membersihkan hati, kemudian berguna kepada Allah, mudah-mudahan. Iya Ustaz, saya mungkin pernah cerita atau saya belum, saya lupa gitu loh. Saya mencintai dan menyukai istri saya itu sejak pandangan pertama. Tapi lucunya itu kan di masjid dan saya gurunya. Kan malu gitu loh. Malu banget apa kata orang, saya mencintai anak murid sendiri. Apa kata orang, saya naksir dengan murid sendiri. Apa kata orang, kan malu banget. Dan saya demi Allah saya pernah berdoa supaya menghilangkan rasa itu gitu loh. Ya Allah, jangan sampai. Tapi kok nggak hilang-hilang, gitu kan? Ikan nggak hilang-hilang, akhirnya malah menambah sayang, menambah cinta gitu. Itu tuh saya lakukan itu. Aduh ya Allah, apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Guru saya, tempat saya cerita, namanya dulu Dokter Andes Suparno, Pak Parno kita panggilnya. Nggak pernah ada yang manggil Ustadz itu, Pak Parno, Pak Parno, Pak Parno. Saya sampai ngadu gitu loh. Tapi Pak Parno bilang, dinasihatin saya ya itu dia. Ya, kalau umpamanya itu jodoh bismillah, jadi saya berani gitu loh. Tapi awalnya saya nggak berani, malu gitu loh. Tapi ternyata itu sebuah kebaikan. Jadi apa yang Allah udah tentukan, insya Allah nggak akan kemana gitu lah istrinya. Baik, Masya Allah, Jazakallah khairan, Babe, yang sudah bersama kita. Sudah siap-siap mau ke kantor nih, Babe ya? Iya nih, udah siap-siap banget nih, udah masang. Masya Allah, Pamit ya, Alhamdulillah. pamit Baik, ya, baik, insya baik, Allah. Masya Allah. Apaan, Jazakallah. apaan, Bismillah. Ya akhir, Ana pamit dulu. Subhanahu wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan buat Haikal yang sudah bersama kita. Dan tadi ada
Ustaz Dodi juga mohon tidak bisa mendamping kita di pagi ini. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan beliau ya, Allah selalu jaga beliau juga, dan tentu kita doakan para guru kita karena sebuah ucapan terima kasih kepada guru kita, dan salah satunya yang terbaik adalah doa untuk mereka. Mari jangan lupa selalu doakan guru-guru kita atas semua jadi payah ilmu yang selalu diberikan kepada kita, dan juga banyak hal yang mungkin sudah yang disampaikan untuk kita, yang mudah untuk kebaikan kita semua. Mari kita doakan mereka ya, untuk keberkahannya, untuk kesehatannya, dan juga untuk keistiqomahannya. Dan ini ada, alhamdulillah, ada Dokter Vicky, Insya Allah. Ahlan dok, lagi kosong di IGD ini. Assalamualaikum dok. Ini belum masih di mute dok. Baik, nampaknya mungkin lagi ada sibuk, lagi ada kegiatan beliau, karena nampaknya masih di ruang IGD, dan tentu kita pahami kalau sudah ada pasien dan lain sebagainya, memang nggak bisa ditinggal ya. Baik, kita doakan juga Dokter Vicky, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kesibukan beliau ya. Di bagian dari jihad juga, sebagai seorang dokter tentu banyak kebaikan yang akan dibagikan kepada pasien-pasiennya, yang mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Dan untuk kita semua tentunya, jadi Bu Darwe ada mungkin ingin diumumkan, silakan sebagai penutup. Terima kasih Ustaz Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu besok, insya Allah kita rutin kita Ustadz ada hitan gratis di Zidan. Kuota kita bulan ini 5 orang. Sudah ada peserta, bagi jamaah mungkin ada sanak saudara, keluarga, tetangga yang belum dihitan. Silakan mendaftar kepada kami. Saya sudah share di grup itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita doakan juga yang mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kegiatan dari Majelis Keluarga Indonesia untuk kebaikan kita. Dan silakan yang ingin berbagi hartanya untuk langsung menghubungi Bu Dami ya, untuk mendukung kegiatan ini. Insya Allah ini menjadi amal kebaikan kita. Mudah-mudahan amal jariah yang terus akan mengalir, karena orang yang dihitan ini Masya Allah ya, akan terus terbawa sampai dia meninggal. Semua ibadahnya, semua kebaikannya itu menjadi berkat dari apa yang sudah kita doa. Salah satunya adalah dengan khitan itu jadi ibadah-ibadahnya, kemudian kesuciannya terjaga ya, karena memang wasilah dari khitan itu. Mudah-mudahan syariat yang sudah kita tegakkan ini dengan cara kita terus melakukan gelar khitan gratis setiap bulan ini menjadi kebaikan yang terus mengalir untuk kita semua. Dan tentu Allah akan ganti tidak hanya pahala di akhirat kelak, tapi juga kebaikan-kebaikan di dunia ini. Alhamdulillah, kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.